Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Acting saya bagus nggak sih? Sekarang kita akan berbicara tentang zombie. Dulu kala itu ya, ada sebuah berita bahwa zombie itu sesungguhnya adalah seorang muslim yang memberontak pada penjajahan orang-orang barat. Tetapi kemudian dia difitnah, dan gambaran tentang zombie yang sangat horor dan menakutkan itu sesungguhnya adalah perwujudan dari kebencian orang-orang non-muslim terhadap orang-orang Islam. Gitulah narasinya ya. Sebenarnya kisah itu adalah kisah yang setengah benar dan setengah salah. Setengah salah karena tentu saja dia bukan muslim dan tidak pernah ada zombie yang beragama Islam dalam kisah aslinya. Yang sesungguhnya ada adalah bahwa zombie itu adalah korban dari dukun voodoo di Haiti. Tetapi ada benarnya bahwa sesungguhnya zombie itu adalah wujud dari rasa takut barat terhadap peradaban-peradaban yang menjadi pesaingnya. Dan karena itu, maka film-film zombie biasanya mengandung banyak sekali cerita-cerita dan protokol-protokol politik. Kalau Baraya memang benar-benar jeli. Bagaimana ceritanya itu kita akan bahas di episode ini. Jadi yuk kita mulai. Baraya, zombie itu bukan ancaman yang main-main atau sekedar fiksi. Ya memang dia dibesarkan dan dipopulerkan oleh cerita-cerita fiksi. Tetapi ini dalam kondisi tertentu adalah cerita yang mungkin saja bisa terjadi sedemikian sehingga pemerintah Amerika Serikat beberapa waktu yang lalu memang mengeluarkan sebuah protokol militer tentang bagaimana dan apa yang harus dilakukan seandainya zombie itu menjadi sebuah kenyataan. Jadi ini adalah satu yang faktual. Saya ajak Baraya pada dua pendekatan utama, bahwa begini Baraya, secara saintis zombie itu bisa benar-benar ada dan bisa benar-benar tidak ada, atau sekedar bohong-bohongan saja dalam film. Dia menjadi benar-benar tidak ada kalau dia digambarkan sebagai mayat hidup. Maksudnya begini Baraya, ketika Baraya sekarang sedang nonton video saya sambil rebahan atau sambil ngopi, sekitar 60-50% dari tubuh Baraya itu adalah bakteri. Jadi kalau misalkan Baraya sekarang beratnya adalah 70 kilo misalkan, maka ada kemungkinan bahwa Baraya itu berat aslinya itu sebenarnya hanya 30 kiloan saja. Sisanya adalah bakteri. Dan bakteri-bakteri yang ada di dalam tubuh Baraya itu jauh lebih banyak daripada sel-sel di dalam tubuh Baraya sendiri. Inilah yang namanya simbiosis mutualisme yang ada dalam tubuh kita. Nah, kalau kita misal mati, maka sel-sel tubuh kita itu tidak lagi mendapatkan rangsangan listrik dari otak dan tidak lagi mendapatkan oksigen dari pembuluh darah. Maka mereka semuanya akan mati. Nah, ketika mereka semuanya akan mati, maka bakteri-bakteri yang ada dalam tubuh Baraya itu kemudian akan mengambil alih, memakan sel-sel tubuh Baraya dan seterusnya, hingga ketika Baraya meninggal dalam beberapa jam saja, tubuh Baraya sudah mulai berlendir dan bergelambir seperti itu. Karena apa? Karena ada kerusakan fatal di dalam jaringan-jaringan tubuh Baraya dimakan oleh bakteri-bakteri itu. Ya, ceritanya seperti itu. Jadi, kalau seandainya skenario zombie itu kita ambil bahwa dia itu adalah mayat hidup, maka itu mustahil. Karena ketika dia baru mati sehari dua hari misalkan, dia tidak memungkinkan untuk menggerakkan otot-ototnya yang sudah rusak parah itu. Dia nggak mungkin bisa berlari, apalagi secara agresif menyerang Baraya. Yang paling mungkin adalah cuma menggerakkan yang seperti itu saja. Jadi melawan kucing pun dia tidak akan bisa apa-apa gitu. Itu skenario yang pertama. Tetapi yang kedua adalah bahwa tubuh Baraya menjadi zombie itu sangat mungkin kalau Barayanya masih hidup. Jadi misal Baraya hidup dalam kondisi yang seperti ini, kemudian karena ada satu dan lain hal, kemudian otak Baraya itu diintervensi oleh makhluk yang lain atau oleh bakteri atau oleh virus, sehingga Baraya menjadi sangat agresif, nyerang makhluk lain untuk ditularkan penyakitnya, untuk ditularkan virusnya, sama seperti di film-film zombie seperti itu. Maka ini adalah sangat jarang, sangat kecil kemungkinannya, tetapi terbuka untuk ada kemungkinan seperti itu. Dan kita mengetahui di beberapa jenis serangga atau beberapa jenis makhluk yang lain yang kecil-kecil, itu kasus-kasus seperti itu sangat ada dan sangat wajar dan sangat biasa seperti itu. Maka dalam kondisi tertentu bisa saja nanti mungkin ada virus yang bisa mengintervensi otak kita dalam kondisi hidup dan kemudian mencoba untuk melakukan hal-hal seperti yang ada di film zombie. Makanya saya katakan sekali lagi seperti yang tadi disebutkan, bahwa zombie itu ada protokol untuk mencegahnya, dan itu bukan sebuah kaleng-kaleng. Pada tahun 1932 diperkenalkanlah kepada manusia film pertama tentang zombie, yang pada waktu itu judulnya adalah White Zombie, yang menceritakan tentang
ya sebenarnya film itu tidak benar-benar sepenuhnya adalah virus zombie seperti yang kita kenal sekarang. Film itu adalah percampuran antara ide zombie tentang mayat hidup dengan Dracula. Bahwa Dracula itu kan kalau udah gigit orang, si orang yang digigit itu kan jadi Dracula juga gitu kan. Nah, ini kemudian dimasukkan ke dalam cerita tentang mayat hidup. Begitu. Film itu lumayan sukses, tetapi film itu bukan yang menjadi pakem bagi film-film zombie sesudahnya. Pakem tentang film-film zombie sesudahnya itu dibuat pada tahun 1968 yang judulnya adalah Night in the Living Dead gitu ya. Film itulah yang kemudian menjadi pakem tentang film-film zombie, bahwa zombie itu bisa melakukan serangan kepada manusia, kemudian menularkan virusnya kepada orang lain, kemudian orang lain jadi semakin lama semakin banyak dan sebagainya. Film itu nggak sampai apokalips gitu ya, nggak sampai seluruh dunia kena gitu, hanya di wilayah situ saja. Tapi itu menjadi sebuah pakem bahwa film zombie itu akan menjadi seperti itu, akan saling menularkan satu sama lain, kemudian semuanya berubah menjadi zombie dan sebagainya. Nah, tapi ada satu hal yang kemudian menjadi perhatian bagi sekelompok kecil ilmuwan, bahwa sesungguhnya film zombie itu bukan hanya benar-benar menceritakan tentang ketakutan, menceritakan tentang hiburan dan sebagainya, tapi ada hal yang lain, yaitu agenda politik. Kok bisa gini? Kita harus memaknai dulu alasan psikologis kenapa kita suka sama film-film zombie. Jadi film zombie itu sesungguhnya mewakili rasa takut kita terhadap wabah, terhadap kemiskinan, terhadap bencana di masa depan dan sebagainya. Kalau Baraya misalkan mencermati kenapa film zombie yang pertama pada tahun 1932 itu laris keras, karena pada waktu itu adalah zaman krisis ekonomi besar-besaran yang dimulai 3 tahun sebelumnya yang disebut sebagai Great Depression. Amerika Serikat dilanda kemiskinan yang mendadak dan sangat cepat. Pada waktu itu hanya dalam waktu beberapa bulan saja pengangguran dan gelandangan di Amerika Serikat itu meningkat drastis, sehingga kota-kota itu dipenuhi oleh gembel-gembel, gelandangan-gelandangan yang bajunya compang-camping dan minta-minta makanan dan pekerjaan. Bahkan banyak di antara mereka yang berusaha untuk menjual anak-anaknya, berharap bahwa anak-anaknya itu bisa tumbuh besar, dibesarkan oleh keluarga yang lebih mapan dan bisa memberi mereka makan. Itu adalah krisis ekonomi yang benar-benar sangat besar dan sangat fatal. Dan itu kemudian membuat gambaran orang-orang tentang masyarakat itu menjadi relevan dengan zombie. Jadi ada orang compang-camping, kelaparan, minta ketrok-ketrok ke mobil, "Pak, saya lapar," ya gitulah ya, dengan wajah yang sangat cemong atau ya hal-hal yang semacam itu. Nah, ini kemudian ketika film zombie itu diterbitkan, dimunculkan, ini kok nyambung, ini relevan. Maka orang-orang menjadi suka sama film zombie itu karena ada relevansinya dengan kehidupan dan rasa takut kita. Sama seperti Baraya suka sama lagu-lagu, misalkan lagu-lagu cinta. Kenapa Baraya suka sama lagu-lagu cinta? Ada kemungkinan bahwa lagu cinta itu relevan dengan pengalaman hidup Baraya sendiri. Makanya Baraya menyukainya. Nah, ketika kondisi psikologis itu terendus oleh pemerintah Amerika Serikat, maka pemerintah Amerika Serikat kemudian menggunakannya untuk politik internasional. Tahun 1933, Adolf Hitler muncul ke permukaan sebagai pemimpin Jerman. Pada waktu itu seluruh rakyat Eropa itu panik ketakutan karena tahu bahwa Hitler itu adalah seorang yang paling mungkin untuk memulai Perang Dunia Kedua. Tapi rakyat Amerika Serikat santuy. Mereka percaya bahwa Hitler tidak mungkin melakukan serangan terhadap Amerika Serikat yang terlalu jauh dan terlalu besar. Oke, santai di situ, selesai. Kemudian ketika Hitler semakin lama semakin menebar ancamannya, termasuk melakukan serangan dan okupasi terhadap wilayah Austria, Eropa makin panik, bahkan ada pergantian kepemimpinan di beberapa negara Eropa. Tetapi Amerika Serikat santuy, biasa-biasa aja. Rakyat Amerika Serikat tidak mau ikut campur dan tahu bahwa Hitler juga tidak akan ikut campur terhadap urusan-urusan mereka. Tetapi kemudian ketika perang Eropa pecah terjadi dan semua orang-orang Eropa itu banyak yang meninggal, kerusakan total di mana-mana, dan pada waktu itu belum ada yang benar-benar sepakat tentang masa depan. Apakah Hitler akan benar-benar mampu membumi hanguskan Eropa atau dia dikalahkan? Tidak ada seorang pun yang tahu tentang akhir dari Perang Dunia Kedua di tahun 1940-an. Nah, orang-orang Amerika Serikat, pemerintahannya dengan jelinya melihat ini sebagai sebuah kesempatan besar. Bahwa kalau seandainya Amerika Serikat terlibat di sana, mau mendukung Jerman atau sekutu, maka keuntungan terbesarnya pasti didapatkan oleh pemerintah Amerika Serikat.
Kenapa? Karena gini, kan pada waktu itu Eropa imbang, katakanlah Jerman ngelawan negara-negara yang ada di sekitarnya. Kalau Amerika Serikat ikut campur, maka Amerika Serikat akan membuat konstelasi kekuatan itu akan jomplang, jeblek gitu ya. Sehingga siapapun yang didukung oleh Amerika Serikat pasti akan menang. Pasti seperti itu, karena kondisinya memang sudah seperti itu. Dan kalau Amerika Serikat akhirnya menang dan membantu negara-negara itu, maka seluruh proyek perbaikan negara-negara Eropa itu pasti akan diserahkan kepada Amerika Serikat, dan Amerika Serikat bisa meminjamkan uang yang sangat besar itu kepada negara-negara yang sangat membutuhkan itu. Jadi Amerika Serikat jadi pinjol pada waktu itu, dan kemudian narik bunga yang sebesar-besarnya, kemudian mengambil wilayah manapun yang dia mau. Pokoknya seluruh gagasan tentang kolonialisme itu pasti akan berhasil diwujudkan oleh Amerika Serikat seandainya Amerika Serikat gabung ke kancah Perang Dunia Kedua itu dan menghabisi musuh yang pasti sudah tidak berdaya karena sebelumnya sudah ribut sama kekuatan-kekuatan di Eropa. Jadi gini rumusan sederhananya, rakyat tidak mau perang melawan Jerman, tetapi pemerintah Amerika Serikat sangat menginginkan perang melawan Jerman karena akan mendapatkan harta karun yang sangat melimpah tadi itu. Begitu kan? Nah, tetapi kan Amerika Serikat itu negara demokrasi, pemerintah itu harus tunduk pada kehendak rakyat. Nah, jadi nggak akan jadi, maka si pemerintah itu kemudian membuat semacam propaganda, membuat semacam kepanikan-kepanikan massal agar si rakyat itu menjadi takut kepada Hitler dan mereka akan mendukung pemerintah Amerika Serikat untuk berperang melawan Jerman. Salah satu caranya adalah dengan menggembar-gemborkan film zombie atau semua yang terkait dengan itu agar masyarakat menjadi takut. Kalau barangkali misalkan baca bukunya Montesquieu atau pernyataan Montesquieu, di sini relevan sekali bahwa pemerintah yang despotik itu, pemerintah yang ingin ada di atas peraturan itu, bisa saja mewujud kalau mereka itu berhasil menciptakan rasa takut yang luar biasa dari masyarakat, sehingga masyarakat itu akan beriman dan benar-benar tergantung pada pemerintah itu. Bagaimana caranya? Nah, salah satu caranya adalah dengan menggembar-gemborkan film zombie atau yang semacam itu. Kalau Baraya tidak yakin dengan pernyataan ini dan menganggap ini sebagai bagian dari cocokologi, ini tidak Baraya. Kalau Baraya lihat misalkan buku paling terkenal di abad pertengahan, El Prince, Machiavelli, maka rumusan seperti ini tuh ada di situ. Dan kemudian kalau misalkan Baraya melihat fenomenanya, maka kita juga bisa mengetahui, wah hujan, kedengaran nggak? Kalau Baraya melihat fenomenanya, maka misalkan di Perang Dingin, ketika Perang Dingin itu sedang puncak-puncaknya, Amerika Serikat juga pasti menggembar-gemborkan film zombie. Dan ketika Amerika Serikat mendapatkan serangan 11 September, misalkan serangan teroris, maka film-film zombie pun bermunculan ke arah sana. Itu untuk apa? Itu untuk memberikan rasa takut, rasa panik kepada masyarakat, agar mereka itu sebenarnya semakin lama semakin percaya dan merasa bahwa mereka tidak bisa apa-apa tanpa pemerintah. Nah, tadi yang saya paparkan itu adalah tentang Amerika Serikat sebagai pemerintah, dan mereka punya sebuah konspirasi jahat dalam film-film zombie itu. Tetapi ada pertanyaan lagi, kenapa kita suka pada film-film zombie itu? Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa kita suka pada satu tayangan atau hiburan itu gara-gara dia memiliki relevansi dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, film-film zombie itu, apalagi yang dibuat belakangan itu, sesungguhnya mewakili keresahan kita tentang dunia masa depan dan harapan yang tidak pernah kita ingin sampaikan kepada orang lain. Yaitu apa? Kalau Baraya sudah nonton film-film zombie, kayak misalkan World War Z gitu ya, atau misalkan Legend gitu dan sebagainya, di situ digambarkan bahwa sebagian besar 90% manusia itu punah, kemudian ada segelintir orang yang bisa bertahan hidup, dan kemudian mereka mewarisi dunia yang kita tinggali sekarang. Jadi sebenarnya ini adalah sebuah harapan dari orang-orang zaman sekarang, seandainya saya bisa hidup di dunia yang memiliki sumber daya alam melimpah, tanah luas, tidak banyak kota-kota yang rempong, tidak banyak kota-kota yang carut-marut seperti di kota-kota di Indonesia, tidak ada polusi, tidak ada sungai bersih dan sebagainya. Nah, itu kan gambaran-gambaran dan pikiran-pikiran dari orang modern. Bahkan seandainya Baraya suka buang sampah sembarangan sekalipun, Baraya pasti senang melihat air mengalir sebagai sungai yang jernih, yang ada ikan-ikan kecil dan sebagainya. Baraya menyukai itu kan. Baraya sangat menginginkan seandainya dunia itu tidak dihuni oleh terlalu banyak manusia, sehingga tidak ada orang-orang yang memiliki motif untuk berkonflik, untuk memperebutkan sumber daya alam. Seandainya, kan banyak di antara kita yang berpikir seperti itu, hayalan kita seperti itu, tapi kita nggak berani mengungkapkannya. Maka ketika kita beres nonton film zombie, kita narik nafas, seandainya dunia ternyata manusia itu sekian persen
punah dan kemudian kita bagian dari yang selamat, kemudian mewarisi dunia dan sebagainya. Jadi relevansinya itu adalah terkait dengan isu lingkungan hidup, bahwa sesungguhnya kita sangat ingin mengembalikan dunia ke zaman ketika manusia belum terlalu dominan seperti sekarang. Apakah Baraya mau mengakui atau tidak, ya silahkan saja. Saya mah kabur saja. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.